A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana teman-teman kabarnya saat ini? Dimanapun kalian berada, aku doakan Allah selalu memberi perlindungan kepada teman-teman semua. Muliakan ya Allah, limpahkan rizkinya, sehatkan, bahagiakan teman-teman semua yang nonton video aku. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah robbil alamin teman-teman ya. Kita masih dipertemukan di video ini, yang mana untuk season kali ini aku mau sharing, aku mau cerita tentang keajaiban dari Yasin 41 kali. Dan sebelum panjang lebar, aku mau jelasin lagi nih, karena masih ada ya teman-teman kita ya yang berkomentar di TikTok dan juga ada juga komentar di YouTube yang agak kurang mengerti dengan riyadhah yang aku sharingkan di sini. Ada yang nanya kayak gini ya, dapat dalil dari mana untuk membaca Yasin sebanyak 41 kali itu akan mendatangkan rizki? Masya Allah, aku bingung ya untuk menjawab pertanyaan itu gitu ya. Teman-teman tahu nggak sih, kita ini sebagai manusia itu harus beribadah ya, mencari pahala dengan apapun. Dalam artian dengan apapun yang aku sharingkan di sini itu kan membaca ayat suci Al-Quran. Teman-teman terserah mau teman-teman riyadhohin Al-Mulk, mau ngeriyadhohin surat Al-Kahfi, ngeriyadhohin surat Al-Fatihah, ngebacain surat Al-Waqiah, Ar-Rahman sebanyak 41 kali, sebanyak 100, sebanyak 1000 kali. Emang ada persoalan? Emang ada larangan? Kan tidak ada. Tidak ada larangan, dan ini juga sunnah. Teman-teman mau lakukan atau tidak, atau cuma baca Yasin terus teman-teman merasa dengan baca Yasin sehari sekali itu mendatangkan keberkahan, rizki itu apapun ya gitu kan, itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena nggak cuma hanya serta-merta hanya rizki aja, itu sebagai syafaat, sebagai pengampunan gitu. Cuman kayaknya lebih dan akhirnya kalau misalnya kita udah diampuni sama Allah, Allah udah sayang sama kita karena hasil dari amalan-amalan kita, kan rezeki kita kan juga berkelimpahan akhirnya. Ya kan, teman-teman, buat apa sih beribadah kalau misalnya pengen dikasih rahmat oleh Allah? Rahmatnya tuh berupa apa sih? Ya berupa kelancaran rizki dong, berupa peleburan dosa dong, berupa syafaat dong dunia akhirat. Ya nggak sih? Kadang logika aja gitu. Karena yang aku ajarkan di sini adalah memang sesuai Quran dan hadis, membaca ayat Al-Quran bukan jauh dari kata-kata Al-Quran dan juga hadis. Terserah teman-teman mau sehari sekali baca Yasin, mau lebih dari 41 kali, itu terserah. Cuman kenapa aku ngebilangin kenapa mesti 41 kali gitu? Ya, bukan nggak ada apa-apa, teman-teman mau baca 100 kali pun juga nggak apa-apa gitu. Cuman yang akhirnya kenapa mesti harus berkali-kali, itu sebagaimana supaya kita tuh merespon, memberi sinyal ke otak bawah sadar kita gitu kan, bahwa kalau misalnya segala sesuatu yang diulang-ulang itu kan otomatis otak bawah sadar kita itu merespon gitu loh. Kalau misalnya teman-teman tahu tentang ilmu sains, kalau teman-teman tahu ke situ, itu tuh berkesinambungan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang setiap hari dengan waktu yang sama, ya itu akan merespon otak bawah sadar kita. Oh iya, kamu tuh mencapai itu. Makanya kenapa setiap selesai baca Yasin, sekali baca Yasin, kita lantunkan hajat kita, satu hajat yang itu aja, jangan random. Supaya apa? Supaya untuk memberikan sinyal kepada otak bawah sadar kita kalau kita itu sudah mencapai sesuatu itu. Dan kenapa harus kita ngebilangnya itu bersyukur dulu gitu? Itu juga udah aku jelasin di video yang sebelumnya gitu kan, untuk merespon otak bawah sadar lagi itu loh. Dan teman-teman tahu nggak sih, segala sesuatu yang kita kerjakan itu atas himbauan, ya kan, himbauan dari otak bawah sadar kita. Contohnya kayak gini, ini agak sedikit panjang ya gitu untuk pertama kali, supaya teman-teman tuh bisa semangat lagi untuk amalkan ini gitu. Contohnya kayak gini, di hati kita ngomong kita mau makan,
Coba ya teman-teman ya, pikirin lagi. Aduh, saya mau makan nih, saya lapar. Mulut kita ucapkan seperti itu, ya kan? Di saat kita mungkin lagi kerja, mungkin lagi di jalan gitu kan. Tapi di dalam hati namanya tuh otak bawah sadar ya, atau di pikiran kita bilang, ah nanti dulu deh, tanggung nih kerjaan. Pokoknya meng-cancel dari apa yang di mulut kita ucapkan. Kejadiannya apa? Kita saat itu belum jadi makan kan? Nah gitu, dan itu juga di saat jadi segala sesuatu itu harus direspon oleh otak bawah sadar kita. Kalau kata otak bawah sadar kita, oke, kamu mendapatkan ini, gitu kan, otomatis kita tuh sebagai tubuh mengupayakan gimana caranya supaya kita mendapatkan sesuatu yang ada terekam di dalam otak bawah sadar kita. Itu kalau misalnya kata sains. Dan memang kalau misalnya aku telaah, dan mungkin teman-teman juga bisa mengulang kehidupan teman yang sebelumnya, ya memang seperti itu udah hukumnya, itu udah hitung-hitungannya gitu ya. Jadi makanya kenapa di saat kita doa, kita itu jangan pernah meng-cancel apa yang sudah kita ucapkan, supaya untuk mengkasih sinyal ke otak bawah sadar kita tuh harus mendapatkan itu, dan kita tuh bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti contohnya kita ingin menjadi kaya, terus kita ingin mendapatkan uang yang banyak. Nah, kata otak bawah sadar kita, ya udah, kamu jadi kaya, kamu duit yang banyak. Akhirnya tubuh kita ini ya kan bergerak, gimana caranya supaya mendapatkan uang yang banyak. Oh ya, kita bekerja. Akhirnya otak ini, tubuh ini menjadi energik, menjadi produktif. Akhirnya berdatanganlah itu uang dan rezeki yang lainnya. Kayak gitu. Dan kenapa doa kita itu dirubah? Doanya itu jadi bersyukur, bukan cara minta. Ya Allah, minta tuh contohnya kayak gini ya. Ya Allah, semoga, ada kata semoga, terus kita mohon, ya Allah mohon berikan saya. Kenapa tidak boleh pakai kata-kata itu ya? Karena di saat kita mengucapkan mohon, di saat kita ucapkan ya Allah berikanlah, seperti minta-minta gitu kan, itu yang akhirnya menurunkan energi kita menjadi low vibration, dan itu akan berpengaruh dengan terwujudnya doa kita. Karena saat doa kita itu terkabul, itu di saat apa? Di saat energi kita itu sampai ke frekuensi bersyukur. Ya, di kelas training aku kupas semua seperti ini teman-teman. Jadi untuk menjadi sukses dunia akhirat yang berkah, ya kan, itu bukan orang pilihan, dalam artian kita tuh bisa untuk mencapainya itu kalau misalnya kita mau belajar, kita mau berubah lifestyle kita, kehidupan kita gitu, ibadahnya yang dipolkan, habis itu merubah kebiasaan hidup kita, kebiasaan ucapan kita, pola pikir kita, kayak gitu. Sesimpel itu aja sebenarnya, cuman teman-teman tuh banyak nggak tahu gitu. Oke, ini agak sedikit panjang ya karena ini berkaitan. Teman-teman yang ingin ngikutin kelas, aku tanggal 1 ada kelas training khusus The Secret Tarik Rezeki. Kalau teman-teman mau merubah kehidupan menjadi luar biasa sukses dunia akhirat dan berkah, langsung klik di kolom deskripsi, klik link yang ada di sana ya teman-teman, klik aja. Ingin langsung daftar di formulir juga ada, ingin tanya ke admin juga ada linknya di sana. Oke ya, sip. Ingin masuk grup untuk sharing-sharing juga bisa di sana. Kita kumpul di sana. Aku banyak banget sharing di sana untuk ilmu-ilmu The Secret Tarik Rezeki, dan alhamdulillah banyak banget testimoni kita. Contohnya yang seperti ini ya, yang dari amalan Yasin 41 kali. Oke, di sini ada lagi nih Mbak Novi Carlina, yang sebelumnya aku ada juga share juga video ya kan tentang testimoni dia yang berkali-kali dia mendapatkan keajaiban dari sana, yaitu rezeki suaminya itu berkelimpahan. Dia tuh hampir setiap hari dapetin transferan yang luar biasa berjuta-juta setelah dia menyelesaikan Riyadhah Yasin 41 kali yang kedua kali gitu. Jadi dia pernah Riyadhah Yasin 41 kali dalam satu dudukan, terus keesokan harinya dia tuh Riyadhah lagi dalam satu hari, dia cicil seharian dari subuh sampai asar, dia nyelesain hingga 41 kali. Langsung saat itu dia
terus-terusan dapet bom-bom keajaiban gitu ya dari amalan itu, dan itu disertai bukan hanya 41 kali baca Yasin aja, itu disertai dengan dia merubah dari tata cara berdoa dia merubah dari kebiasaan kehidupan dia gitu, yang aku sharingkan di dalam grup ya. Jadi testimoninya kayak gini. Assalamualaikum Umi dan bunda-bunda yang lain. Masya Allah, mau kasih testimoni lagi. Setelah rutin saya afirmasi pagi dan malam, ngaji Yasin 41 kali 2 hari sekali tuh ya kan, alhamdulillah saya dikejutkan dengan rizki tanpa disangka-sangka. Suami saya diam-diam berikan HP baru, katanya biar semangat jualan online dan bisnis saya. Masya Allah bunda, dia dikasih HP baru yang teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini handphone iPhone. Masya Allah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sebelumnya dia tuh dapat kejutan-kejutan yang berkali-kali lipat, yang luar biasa, yang testimoninya ada di video sebelumnya gitu ya. Ini bunda, Masya Allah. Nah itu dia testimoni, salah satu testimoninya. Nanti aku bakalan sharing lagi buat teman-teman yang lainnya. Teman-teman semua semangat terus, jangan lupa tontonin video-video aku yang sebelum-sebelumnya ya, di playlist Yasin 41 kali, dan juga di playlistnya Loa dan Ibadah, yang teman-teman mungkin yang belum tahu gimana caranya kita untuk tata cara berdoa. Jadi mungkin teman-teman bisa merubah tata cara berdoanya. Jadi nggak lagi kita mohon meminta atau pakai semoga yang kesannya tuh kayak tidak percaya dengan Allah, karena ada tuntunannya untuk berdoa ya kan, sebagaimana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid ya. Kita bersyukur dulu maka Allah akan memberi, tapi di saat kita ingkar, di saat kita mengeluh, di saat kita marah ya kan, maka siksaan itu pasti sangat pedih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberi motivasi buat teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh loh share ke sosial media yang kalian punya semuanya. Terima kasih banyak, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.